Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wa rafi'iha wa basitil ardi wa wadi'iha wa alimil asrori wa sami'iha hamda ahmaduhu hamda syakirin li an'amihi rodim bi kismihi bi karomih. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu bapak, sahabat yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini kita masih bisa taklim kembali, dan semoga kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan akan mendapatkan tambahan keberkahan dalam kehidupan ini. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, kita buka surat 17, surat Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ngala katsirim miman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan keturunan Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami berikan dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 70 ini ya, Allah sudah memberikan rezeki yang baik, kemudian sudah melebihkan untuk keturunan Adam ini dari makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka sebetulnya ada prinsip-prinsip dasar aplikasi dalam aturan Allah ini, di mana manusia diakui menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi, di planet bumi ini. Karena bumi kita ini planet di tata surya, ini planet ketiga dari matahari, dan apa yang ada di dalamnya itu boleh dinikmati oleh manusia, boleh digunakan oleh manusia. Sebab manusia, ya, sering saya sampaikan, terdiri dari jasmani dan jiwa, ya, ada ruh juga sebagai kehidupan itu. Dan kelebihan manusia dengan makhluk yang lain yang ada di muka bumi adalah diberikan akal atau rasio untuk berpikir. Jadi yang membedakan itu manusia diberikan akal untuk berpikir. Akan tetapi tidak setiap persoalan yang dihadapi manusia bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan akal pikiran. Saya contohkan, misalkan ya, yang dirasakan manusia itu ada yang sudah usahanya sungguh-sungguh, akan tetapi hasilnya tidak memuaskan. Tetapi ada juga yang dengan tidak disangka-sangka kemudahan banyak terjadi. Begitu pula dalam jiwa manusia, untuk mendapatkan ketentraman dan kepuasan batin tidak hanya dengan akal pikiran saja, akan tetapi dengan suatu keyakinan atau kepasrahan dalam hidup kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu maka supaya kehidupan kita sebagai manusia ini baik, ya, kita harus seimbang di muka bumi ini, dalam kehidupan ini baik lahir maupun batin, yaitu dibutuhkan
sistem hidup, aturan hidup yang berupa din. Dalam arti umum diartikan agama. Nah, karena agama ini menentukan arah yang dituju. Agama menyesuaikan dengan jati diri. Agama hiasan batin. Agama selalu menenangkan jiwa. Dan agama selalu menemukan keikhlasan pada pemeluknya. Dan agama adalah sebagai proteksi atau pelindung diri sendiri kita ini dari keburukan yang kita kerjakan ataupun yang kita katakan ataupun yang kita lakukan. Nah, demikian pun Allah menyuruh kepada umat manusia ini untuk menjalankan ajaran agama ini dengan lurus dan benar sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Kalau kita melihat dalam surat 30 ayat 30 itu kan, kalau kurang lebih artinya kan, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Maka tidak ada perubahan dalam fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, memang kebanyakan manusia tidak mengetahui punya fitrah. Ya, punya dasar prinsip-prinsip yang sesuai dengan kemanusiaannya. Ya, karena ya sudah ada gemerlapan di sekitarnya, mungkin bisa saja begitu ya. Nah, kita mulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, untuk bisa mengaplikasikan yang Allah sebut sebagai fitrah itu, dan kita mengetahui fungsi kita dijadikan manusia. Karena di dalam keluarga itu kan merupakan tiang utama ya dalam kehidupan umat atau bangsa, sebagai sosialisasi dari nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan. Karena itu menjadi kewajiban kita setiap muslim itu untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang dikenal dalam keluarga sakinah itu. Nah, Bapak Ibu sahabat yang saya hormati, keluarga-keluarga di lingkungan muslim itu kan dituntut untuk benar-benar dapat mewujudkan keluarga sakinah yang terkait dengan pembentukan ya, gerakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar itu pemerintah, ma'ruf yang dikenal di dalam Al-Qur'an, yang dikenal dalam wahyu. Kemudian kalau menghentikan dari yang mungkar itu tidak dikenal. Jadi keluarga di lingkungan muslim perlu difungsikan selain dalam mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam, juga melaksanakan fungsi ya, pertumbuhan generasi yang menjadi kuat imannya, kuat akidahnya, kuat sosialnya, kuat ekonominya, ya, kuat fisiknya. Ya, seperti kemarin yang saya sampaikan surat 4 ayat 9 itu kan, hendaklah takut orang yang kalau meninggalkan di belakang mereka itu generasi-generasi yang lemah. Nah, maka keluarga-keluarga ya, di lingkungan muslim itu dituntut keteladanan atau uswatun hasanah dalam mempraktikkan kehidupan yang islami. Ya, kita tanamkan ihsan atau kebaikan dalam bergaul ya, dengan ma'ruf, saling menyayangi, saling mengasihi, menghormati hak hidup orang lain, ya, saling menghargai, menghormati antar anggota keluarga, memberikan pendidikan akhlak yang mulia secara paripurna, dan juga menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana siksa yang bisa membahayakan dirinya, yang bisa membinasakan dirinya. Kita selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan, berbuat adil, berbuat ihsan, ya, memelihara persamaan hak dan kewajiban, dan menyantuni anggota keluarga yang tidak mampu. Ini sebagai fondasi juga. Maka dalam aktivitas keluarga di tengah arus media elektronik ya, medsos ini kan hampir anak remaja semuanya itu kan punya yang namanya HP. Maka di tengah arus media elektronik dan media cetak, media sosial yang terbuka ini, keluarga-keluarga
di lingkungan muslim pun ya kita dituntut untuk perhatian dan kesungguhan dalam mendidik generasi atau mendidik anak-anak kita untuk menciptakan suasana yang harmonis agar ya terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif, terhindar dari konten-konten negatif dan terciptanya suasana pendidikan keluarga yang positif sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, keluarga-keluarga di lingkungan muslim itu juga dituntut keteladanannya untuk menunjukkan penghormatan dan perlakuan yang baik terhadap anak-anak dan juga perempuan serta menjauhkan diri dari praktek-praktek kekerasan terhadap anggota keluarga dan penelantaran kehidupan di saat ini. Jadi kita tidak boleh menelantarkan, tidak boleh ada KDRT, karena kalau sudah yang namanya mengaku keluarga muslim, ini harus dihindari. Maka tadi di depan saya gambarkan, saya sampaikan juga bahwa agama ini adalah untuk memproteksi diri, ya, melindungi diri dari keburukan diri kita sendiri. Maka keluarga yang ada di lingkungan muslim itu kan perlu memiliki kepedulian sosial juga dan membangun hubungan sosial yang baik, yang ihsan, islah dan ma'ruf dengan tetangga-tetangga sekitar maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Ya, jadi di tetangga dekat, tetangga jauh, kemudian di masyarakat yang lebih luas sehingga tercipta yang namanya qaryah thayyibah, ataupun masyarakat setempat itu menjadi qaryah itu desa, kampung thayyibah yang baik. Misalnya ya, kita ta'aruf, silaturahim, ya, itu kan juga berkomunikasi, itu kan juga suatu kebaikan yang dianjurkan di dalam agama Islam ini. Karena Islam mengajarkan agar setiap muslim itu menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, ya, baik itu dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya yang masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun dengan yang non-muslim. Nah, dalam hubungan ketetanggaan, ya, bahkan kalau dalam sejarah itu kan Rasul itu memberikan perhatian sampai ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak-haknya. Nah, maka setiap keluarga dan anggota keluarga muslim itu kan harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap, ya, baik kepada tetangga, ya, memelihara kemuliaan dan muliakan tetangga, juga bermurah hati kepada tetangga yang ingin, ya, mungkin menitipkan apa, ya, itu harus kita jaga hak-haknya. Menjenguk apabila sakit, ya, mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi keluarga diri sendiri, ya, menyatakan ikut gembira, senang hati bila tetangga kita memperoleh kesuksesan, menghibur dan memberikan perhatian yang simpatik bila tetangga mengalami musibah atau kesusahan. Ya, jadi misalnya kita menjenguk, takziah, ya, bila tetangga kita itu meninggal dan ikut mengurusi sebagaimana hak-hak tetangga yang diperlukan. Jadi juga bersikap pemaaf dan lemah lembut bila tetangga salah. Jangan sampai kita ini menyelidiki keburukan-keburukan tetangga atau membiasakan juga memberikan sesuatu yang baik. Jangan sampai kita malah menyakiti tetangga. Mungkin kita memberi makanan atau oleh-oleh, ataupun kalau kita ada hasil pertanian, ya, atau sayur atau yang lain misalnya begitu kepada tetangga. Jangan sampai kita ini menyakiti tetangga. Kita harus bersikap kasih sayang dan lapang dada, menjauhkan diri dari segala sengketa dan sifat tercela. Silaturahim berkunjung dan saling tolong-menolong dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang tepat dan bijaksana.
Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, dalam bertetangga dengan yang berlainan agama, kita ini juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil. Ya, mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga. Mungkin memberikan makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan dari mereka berupa makanan yang halal. Dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama Islam. Karena kita ini kan umatan wasato. Jadi kita ini sebagai umat tengah. Kalau perbedaan ada ya lakum dinukum waliyadin, tidak saling mengganggu, ya, bagi kamu ya, agamamu, bagi kami agama kami. Nah, dalam hubungan sosial yang lebih luas dalam masyarakat ini, ya, sebaiknya kita ini juga menyadari bahwa kita ini juga sebagai makhluk individu, ya, keluarga maupun masyarakat yang luas ini haruslah menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasari, ya, atas prinsip menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia. Ya, misalnya memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan, mewujudkan kerjasama umat manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin, memupuk jiwa toleransi dan harmoni, menghormati kebebasan orang lain, menegakkan budi pekerti, menegakkan amanah dan keadilan, ya, memperlakukan yang sama, tidak pilih kasih, menepati janji, menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan. Jadi menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang soleh dan utama, bertanggung jawab atas baik dan buruknya masyarakat dengan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Juga berusaha untuk menyatu dan berguna bermanfaat bagi masyarakat. Ya, kalau kita muslim ya memakmurkan masjid, menghormati dan mengasihi antara yang tua dan yang muda, tidak merendahkan sesama, tidak berprasangka buruk kepada sesama, tapi peduli kepada yang miskin dan yatim. Tidak mengambil hak orang lain, tapi berlomba dalam kebaikan dan hubungan-hubungan sosial lainnya yang bersifat islah, bersifat baik menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat yang madani, dalam kita berneraga saling menghormati, saling menghargai. Juga melaksanakan yang namanya perbaikan dalam hidup ini lahir maupun batin, sehingga dapat mencapai cita-cita masyarakat dalam masyarakat kita ini yang harmonis, ya, yang harmoni, yang selaras dalam kita bermasyarakat dengan siapapun. Nah, sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kalau kita dalam masyarakat ini sudah sedemikian baik, ya, insya Allah dalam kehidupan ini juga kita akan menjadi orang-orang yang bisa, ya, bermanfaat untuk yang lain. Maka kan di dalam syarah kan Rasul juga mengatakan khairukum anfa'ahum linas, sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat untuk manusia. Nah, seberapa jauh manfaat kita untuk manusia yang lain, ya, itu diri kita sendiri yang mengetahui. Maka sebagai orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain itu biasanya harus berkesadaran tinggi. Jadi orang yang sudah berkesadaran tinggi itu punya automatically untuk membantu meringankan beban orang lain. Oleh sebab itu, ya, kita harus melatih atau melatih diri kepada keluarga kita, memberikan tarbiyah, pendidikan yang baik untuk menciptakan nilai-nilai dalam kemasyarakat ini. Maka tingkatan pengabdian manusia kepada Allah, ya,
Itu kalau kita gambarkan, mungkin kalau kita berikan kerucut di dalam masyarakat itu ada yang kesadaran rendah, belum muslim misalnya, masih ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang fasik, ya, ada yang musyrik, ya. Itu harus kita tingkatkan dan mungkin menjadi orang yang beriman dan Islam, dan juga menjadi orang yang takwa. Karena banyak sekali, ya, ayat-ayat yang berhubungan dengan ini, misalnya di dalam surah 13 ayat 1 itu disebutkan kan, artinya alif lam ro, maksud saya alif lam mim ro. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan itu adalah benar, akan tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ya, kadang yang kebanyakan manusia tidak beriman. Maka tugas kita ya bukan ngelukur ataupun tidak mau berbuat, tapi tugas kita hanyalah memperingatkan, atau istilahnya juga hanya menyampaikan balagul mubin, untuk mengajak kepada hal-hal yang baik. Nah, sahabat dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, dan di antara tugas-tugas kita di dalam bermasyarakat berkeluarga ini, kalau kita melihat beberapa ayat, memang ada tugas dan hak atau kewajiban, ya. Misalnya kalau kita melihat di dalam surat Al-Baqarah, ya, itu ayatnya ya 223, ya. Di sini kan Allah sudah menyebutkan, ya, kalau yang di sini maksud saya di ayat 233, ya. Surat kedua Al-Baqarah ayat 233. Ini kan ayatnya panjang, maka saya akan bacakan artinya saja. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah, ya, menanggung nafkah dan pakaian mereka. Jadi kewajiban ibu itu, ya, setelah anak itu lahir, yaitu menyusui. Ya, di ayat ini kan disebutkan, ya, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutimma rodoah. Jadi seorang ibu itu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun, ya, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Kamilah ini tadi, ya. Wa alal mauludi lahu rizquhuna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara-cara yang patut. Nah, di sini kan artinya apa? Kewajiban dari istri, ya, itu memang memberikan generasi yang kuat jasmani, salah satunya juga memberikan ASI. Kalau ASInya nggak ada, kalau zaman dulu kan zaman di Saudi sana kan mencari orang, ya, yang bisa menyusui, ya, mencari orang yang bisa menyusui. Seperti, ya, ceritanya bayi-bayi di sana itu kan, ya, kalau di sana mungkin ada, ya, kalau di sini saya belum tahu itu menyusui anak orang lain yang tugasnya hanya menyusui, ya, dan itu dibayar oleh yang punya bayi, daripada diberikan susu sapi kan lebih bagus disusui oleh orang lain. Dan ini ayat ini juga menjelaskan bahwa kewajiban dari seorang ayah itu kan memberikan nafkah pada istri dan anaknya. Itu kewajiban. Walaupun si istri ini punya penghasilan, ini si ayah ini juga kewajibannya jangan diabaikan. Diberikan walaupun nanti untuk yang lain ya tidak masalah, itu masalah istilahnya, tapi kewajiban kita harus memberikan kecukupan. Ya, misalnya kalau saya sendiri, ya, untuk
nafkah ya itu kan namanya kita kerja, ya. Mungkin kalau ada toko atau apa di laci ada uang ya ambil saja itu untuk makan, untuk pakaian, untuk kebutuhan kita ya, untuk takziah, untuk ya mungkin walimatul urus dan lain sebagainya ya dari itu. Jadi jangan sampai kita sebagai suami ini ya tidak tahu apa yang dibutuhkan istri. Mungkin mau kondangan ya, tidak diberi uang, akhirnya pinjam-pinjam pada tangga yang lain. Ini kan juga kasihan, di samping itu juga menjadikan keburukan para suami itu sendiri. Oleh karena itu maka ya, kita harus mengenal hak dan kewajiban di antara kita ini, jangan sampai terjadi salah paham. Kalau sudah terjadi salah paham, akhirnya kan juga ujung-ujungnya itu tidak baik. Oleh karena itu, dalam keluarga itu harus saling memahami, kemudian kalau ada apa-apa harus musyawarah ya, sesuai dengan ajaran Islam. Maka ada ayat atau nama surat yang artinya musyawarah. Maka dalam musyawarah ini ya akan terjadi kebaikan kalau sudah diputuskan dalam musyawarah, kemudian kita juga harus rela ya, harus rela menerima keputusan apa yang dimusyawarahkan itu, sehingga kita akan ada komunikasi dalam keluarga ini. Dan komunikasi ini sangat penting ya, karena sering saya sampaikan, kalau kita berkeluarga ini sebenarnya intinya adalah untuk meningkatkan jiwa kita kepada kesadaran yang tinggi, kepada ketakwaan, sehingga kenyamanan jasmani itu sudah terlewati. Tapi kalau kita hanya memikirkan kenyamanan jasmani, tidak memikirkan kenyamanan rohani, yang terjadi adalah konflik-konflik yang kecil bahkan menjadi besar, yang tidak harmonis lagi, jauh dari rahmah mawaddah warahmah. Maka kita harus kembali ke rahmah mawaddah warahmah itu dengan cara kita menghargai, memberikan hak dan kewajiban kita tunaikan, kemudian hak-hak kita tunaikan juga. Demikian malam ini untuk Bapak Ibu sekalian, sahabat yang saya hormati. Kalau ada kurang lebihnya atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah menunjukkan cahaya ruhani, semesta ruhani kepada siapa yang dikehendaki. Nasrun minallahi fa haqqun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.